Assalamualaikum Pak Afid. Waalaikumsalam Bu Miftah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Afid gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Miftah. Amin. Pak Afid sibuk gak nih? Alhamdulillah ini lagi nggak sibuk nih Bu. Iya, tadi Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? iya tadi minta WA Pak Afid nih, ada yang mau di apa? Konsultasikan mengenai masalah di sekolah Pak Afid. Ya, Ini apa namanya? Beberapa hari ini saya tuh mengalami sesuatu yang agak berbeda dari hari biasanya begitu loh Pak Afid. Jadi ya, maksud dan tujuan saya menghubungi Pak Apit ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Begitu Pak Apit. Ada waktunya Pak oh, Apit? ya, ya. Alhamdulillah ada waktunya ini Bu. Iya, Nah, apa namanya kemarin kan Ibu juga sempat berbincang di WA ya, iya, ngobrol tentang apa namanya eh, apa sih kendala yang Ibu hadapi, permasalahan apa yang ada di kelas Ibu ya. Nah, kemudian eh, kita hari ini di situ apa namanya mm-mm. eh, memecahkan masalah yang akan Ibu hadapi di kelas. Itu apa pertama itu apa kasusnya bagaimana? Bisa Ibu ceritakan? Iya. Ini loh Pak Apip, di sekolah saya itu sekarang anak-anaknya sudah pada agak berubah nih. Ini kan sudah menjelang akhir semester nih. Nah, jadi Ya, seluruh materi pelajaran itu hampir semuanya sudah selesai. Nah, cuman di sini anak-anak itu kadang eh, yang saya lihat saat ini adalah ketika saya mengajak mereka, kemudian memberikan mereka sesuatu untuk dipelajari lebih dalam lagi, tetapi mereka itu tidak mau Pak Apip, karena saya sama ya, anak-anak ya. itu menempatkan posisi saya itu di posisi teman, jadi seakan-akan anak-anak itu menganggap saya ini adalah teman baik mereka. Jadi masalahnya itu saya itu agak susah mengaturnya sekarang Pak Apip, apa karena kesalahan saya yang menganggap anak-anak itu sebagai teman, karena seperti yang Pak Apip tahu, saya ini kan ngajarnya di SMK loh Pak Apip. Jadi anak-anak di Ya, usia yang di usia sekarang itu kan yang lagi apa ya namanya puber-pubernya ya Pak Apip ya. Jadi iya benar-benar. jadi saya milih posisi saya dengan anak-anak itu adalah posisi ini teman. Jadi gimana ya Pak Apip, sekarang mereka itu susah sekali untuk diajak berkomunikasi. Terkadang saya memberikan sesuatu, mereka menganggap tidak terlalu apa menggubrisnya, tidak terlalu ini apa merespon seperti itu Pak Apip. Jadi itu masalah Hmm, yang saya hadapi sekarang ini, karena pada waktu kita pendidikan guru penggerak ini kan saya belum tahu Pak Apit bahwa ada 5 posisi kontrol iya, guru. Jadi saya iya. kemarin-kemarin ya, makainya yaitu tadi posisi teman seperti itu. Gimana nih Pak Apit? Nah, bagaimana sih supaya murid-murid Ibu itu kan tadi Ibu Iba sudah menjelaskan permasalahannya. Nah, agar apa namanya murid-murid Ibu di sekolahan bisa sopan, bisa di situ bisa menghargai Ibu Miftah. Kemudian meskipun awalnya Ibu Miftah itu di posisi kontrol sebagai teman, ya. Iya. Nah, mungkin sejauh ini kira-kira kendala yang Ibu alami sehingga Ibu Miftah tidak bisa atau belum bersikap tegas kepada anak itu apa namanya apa sih yang membuat seperti itu? Apa memang anaknya susah diatur atau bagaimana, Bu? Iya, yang membuat saya belum bisa bertindak tegas itu mengingat anak-anak di sekolah saya itu sebagian besar memang ada yang broken home, Pak Apit, seperti itu. Jadi Hmm, ya, ya, ya. jadi saya
melalui pendekatannya itu adalah tadi sebagai teman, agar mereka yang tadinya tidak rajin menjadi rajin sekolah, kemudian tadi anaknya yang kurang sopan itu menjadi anak-anak yang sopan. Nah, jadi tindakan tegas yang saya lakukan itu terkadang membuat mereka itu merasa bahwa saya itu mendikte mereka, padahal saya berhak melakukan sesuatu yang memang anak-anak harus mengikuti seperti itu Pak Apit. Nah, di kelas juga sebenarnya kami juga sudah membuat keyakinan kelas, tetapi anak-anak masih tetap saja mengabaikan keyakinan kelas itu. Nah, jadi di sini tindakan tegas saya itu adalah selalu mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas yang kami buat. Kemudian saya mengajak berbicara anak-anak secara langsung, face to face. Jadi saya ketika anak bermasalah, ada problem, saya panggil, kemudian saya berdiskusi, mencari solusi agar mereka kembali kepada posisi mereka yang sebenarnya, yaitu sebagai pelajar. Seperti itu Pak Apip. Jadi ada beberapa hal yang sudah memang saya lakukan, tetapi belum belum mendapatkan yang pas seperti itu Pak Apip. Berarti kalau saya lihat kendala yang Ibu hadapi itu dari mental mereka ya Bu, karena mungkin karena ada kasus broken home dari bagian dari anak itu, jadi mentalnya belum tertata atau emosinya lah kalau ada kita pelajari waktu itu ya. Iya, Nah, Pak Apip. Iya Pak Apip. nah terus dari masalah yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu sampaikan tadi, harapan Ibu Miftah itu seperti apa biar anak itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi seperti itu, Bu? Kalau harapan saya itu menginginkan anak-anak, murid saya itu khususnya itu menjadi murid yang benar-benar memiliki adab yang baik terhadap gurunya, kemudian memang memiliki minat yang tinggi untuk belajar terlepas dari masalah mereka broken home. Saya selalu memotivasi mereka untuk terus belajar demi masa depan mereka masing-masing. Jadi harapan saya murid saya itu Pak Apit memiliki kepribadian yang lebih baik, walaupun mereka mempunyai masalah masing-masing, latar belakang yang beda-beda. Saya tetap pengen anak-anak saya menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Seperti itu Pak Afir. Kemudian dari harapan yang Ibu sampaikan tadi ya, nah kira-kira sejauh ini mungkin 2 bulan atau dalam perjalanan pembelajaran itu ya, apa yang sudah Ibu Miftah lakukan? Nah, kemudian kira-kira itu skala nilai itu kalau dari 1 sampai 10 nilainya itu di kondisi anak itu nilainya berapa? Antara 1 sampai dengan 10. Kalau menurut Bu Miftah itu Ini bagaimana? kondisi harapan saya untuk mereka di kemudian hari atau yang saat ini Pak Afif? Yang saat ini Ibu Miftah alami? Yang saya alami kalau kondisi saat ini, kalau dari rentang 1 sampai 10, keadaan anak-anak saya itu adanya di angka 6 Pak Afif. Jadi memang mereka memiliki masalah yang memang harus segera diselesaikan berkaitan dengan kedisiplinan tadi. Oke. Berarti selama ini kan tadi sudah Ibu sampaikan dari posisi kontrol sebagai teman. Nah, apa Ibu pengen menjadi posisi kontrol ini berubah menjadi posisi kontrol manager, gitu kan? Kan sejauh ini apakah sudah dilakukan atau apa yang bisa Ibu Miftah lakukan untuk bisa mencapai levelnya? Tadi kan Ibu bilang masih levelnya 6. Nah, biar bisa ke depannya lebih bagus lagi itu seperti apa, Bu? Iya Pak Afif, tadi kan saya kan posisi kontrolnya kan adalah posisi teman. Nah, terus ketika saya berusaha menjadi posisi kontrol manager itu masih juga terdapat beberapa kendala Pak Afif. Misalnya tadi yang ngobrolnya santai, kemudian ketika saya menjadi posisi manajer kan ada semacam kekakuan seperti itu Pak Afif. Kan kalau manajer kan itu sudah tingkat yang paling tinggi loh Pak Afif ya.
Nah, Iya benar. jadi saya itu mengalami semacam dilema juga Pak Afif, yang biasanya ngobrolnya tidak formal, sekarang dengan anak-anak itu harus formal. Jadi mereka juga tidak bersikap apa adanya terhadap saya. Nah, untuk belajar menjadi posisi manajer itu saya harus terus berlatih, kemudian juga mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak, di mana mereka menempatkan saya sebagai teman, kemudian juga saya harus terus menggali potensi yang ada pada diri saya sendiri, gimana supaya bisa menerapkan posisi manajer yang sebenarnya tanpa menggurui anak-anak, tanpa memerintah anak-anak. Jadi mungkin lebih cenderung saya harus lebih banyak mendalami gimana peran saya sebagai posisi manajer itu Pak Afif. Jadi Nah, jadi gimana nih? nah kemudian Mm-mm. Nah, kemudian kira-kira kalau dari level tadi kan 1 sampai 10 kan masih 6 ya, Bu. Iya, Nah, untuk bisa mencapai atau apa namanya bisa di situ levelnya paling enggak ya di angka 8 apa sampai 10 lah. iya. Nah, kira-kira yang Ibu apa namanya Ibu Miftah pengen dari anak-anak itu pada level berapa sih Kalau saya untuk pengen kedepannya? kedepannya, kalau saya pengennya sih berada di angka 8 atau 9 Pak Afif. Jadi Ya ya. kenapa saya pilih angka 8 dan 9? Karena menurut saya angka itu sudah termasuk juga rentang yang sangat baik ketika anak berubah dari angka 6 terus menjadi angka Iya. 8 9. Nah, itu adalah sebuah perubahan yang luar biasa dari anak yang misalnya berbicaranya tidak sopan, kemudian menjadi sopan, terus kemudian yang tidak rajin menjadi rajin, kemudian terhadap guru dia apa walaupun santai tetap ada adabnya seperti itu Pak Afif. Jadi harapan saya itu murid saya memang benar-benar disiplin baik secara akhlaknya, secara spiritual, akademiknya juga harus tetap ditingkatkan seperti itu Pak Afif. Itu harapan saya. Berarti dari level 8 sampai 9 ya kira-kira 8,5 ya, Bu ya. Ya, Level yang 8,5 ingin Ibu apa namanya capai gitu capai. ya. Iya. Terutama kan tadi di perilakunya, Mm-mm. akhlaknya ya. Kemudian eh, terutama kan apa namanya kepada ibu dan kepada guru-guru lain kan bisa berubah lah perilaku mereka itu ya. Iya. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu Miftah lakukan untuk bisa mencapai angka 8,5 atau antara 8 sampai 9? Adakah hal yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan untuk anak-anak saya yang pertama yaitu tadi kita kan sebelum awal semester sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi anak-anak harus berkomitmen, harus mau berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nah, dari situ kan anak belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Nah, kemudian uh, untuk diri saya sendiri yaitu tadi Pak Afif, saya harus bisa merubah pemikiran saya yang tadi dari posisi teman untuk situasi Mm-mm. tertentu harus beralih ke posisi manajer dalam suatu kondisi yang memang mengharuskan saya harus menjadi posisi manajer seperti itu. Walaupun nanti respon anak itu berbagai macam Pak Afif. Kadang kalau sudah deket kan Iya, beda iya Pak benar. Afif kita dengan anak seperti itu. Iya, Jadi benar benar. jadi itu mungkin yang akan saya apa namanya kedepannya yang akan saya perbaiki seperti itu Pak Afif. Oh ya, kemudian jadi yang Ibu Miftah rencanakan itu kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Ya, Kan sudah membuat keyakinan kelas, kemudian sudah disepakati. mm-mm. Nah, kemudian juga Bu Miftah ingin merubah posisi dari posisi sebagai teman Ya, akan merubah posisi kontrolnya menjadi manajer iya, ya Bu ya. iya Pak Afif. Nah, yang ada di kelas. Nah, kemudian untuk menerima apa namanya di situ kan untuk memecahkan masalah biasanya ibu itu menggunakan tadi kan apa namanya Komunikasi, pendekatan ya ya, komunikasi dengan anak ya iya, dengan anak di situ. Kalau awalnya kita sebagai teman kita ingin merubahnya bisa sebagai manajer iya, yang anak ini bisa merubah pola atau tingkah laku mereka terutama sekarang ini kan
perilaku dan akhlak ya Bu yang harus kita apa namanya kita beneri mereka biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah kemudian dari beberapa rencana yang Ibu Miftah sudah sampaikan tadi, eh, ada yang salah satunya keyakinan kelas dan segala macam. Kira-kira rencana mana nih yang paling tepat akan Ibu lakukan? Yang paling tepat yang Kira-kira, gimana Pak Fit? kira-kira yang Ibu sudah rencanakan tadi itu yang paling tepat untuk dilakukan ke depannya biar anak itu akhlaknya lebih baik dan perilakunya itu juga itu rencana yang mana kira-kira? Yang paling yang akan saya rubah ke depannya itu adalah yang pertama yaitu mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan tadi seperti keyakinan kelas. Kemudian juga saya harus mau tidak mau yang dari tadi posisi gurunya Ya, posisi kontrol guru sebagai teman, saya harus berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian yang harus saya tingkatkan lagi dengan murid-murid saya itu adalah berkomunikasi Pak Apip, gimana berkomunikasi dengan baik agar apa yang menjadi permasalahan mereka itu dapat saya apa nama istilahnya dapat saya bukan saya carikan solusinya, mendapatkan jalan keluarnya biar mereka yang mencari tapi saya hanya menuntun. Mungkin itu saja. Jadi ada 3 Pak Apip. Yang pertama tadi mengajarkan murid berkomitmen terhadap apa yang telah mereka berbuat, yaitu tadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua saya juga berusaha belajar menjadi guru dalam posisi teman, kontrol teman sebelumnya untuk beranjak menjadi posisi kontrol manager. Dan yang terakhir yaitu tadi saya harus meningkatkan komunikasi, bagaimana cara saya berkomunikasi kepada murid saya seperti itu. berarti dalam waktu dekat ini Bu Miftah ingin melaksanakan untuk bisa merubah dari posisi sebagai teman dan ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira kapan itu Bu Miftah yang akan Ibu lakukan? Minggu apa besok, lusa kah, atau minggu depan kah, atau di bulan depan kah? Ya, Ibu kira-kira kapan itu, Bu? Ini saya sudah melakukan apa refleksi dan introspeksi diri juga, baik dari diri saya sendiri ini Pak Apit ya. Jadi saya punya mimpi nih Pak Apit, nanti insya Allah pas sudah semester, awal semester, ini kan sudah akhir semester nih Pak Apit, sudah ini kan libur. Nanti mulai tahun depan insya Allah tinggal 1 bulan lagi ketika awal masuk semester baru, nah saya akan mulai menerapkan itu semua Pak Apit. Jadi menjadi sesuatu yang baru lah di tahun yang baru nanti seperti itu Pak Apit. Semangat baru juga untuk ya, berarti kan butuh konsistensi ya itu ya Bu ya. Betul Pak Apit, karena terus terang selama ini belum terlalu konsisten karena kita juga memiliki tugas tambahan yang memang kadang mengabaikan anak-anak juga seperti itu, mengabaikan murid. Tapi saya harus kembali lagi ke tugas saya yang sebenarnya Pak Apit, mungkin seperti itu. Oh iya ya. Oh berarti kan kita berarti Ibu Miftah itu tinggal butuh konsistensi dari diri sendiri gitu kan ya. Kemudian untuk bisa melakukan rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, kira-kira dari rencana itu ya Bu ya, itu siapa dan apa saja yang dapat membuat Ibu Miftah nanti bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, itu apa aja Bu? Yang bisa yang membuat saya berkomitmen? Ya, yang bisa membuat Ibu komitmen itu apa saja? Yang pertama yang membuat saya berkomitmen itu tadi, yaitu tadi yang 3 yang saya sebutkan tadi harus saya ini benar-benar saya laksanakan Pak Apit. Jadi ada komitmen dari dalam diri saya sendiri untuk saya berubah. Kemudian saya juga mengajak murid-murid saya untuk berkomitmen juga terhadap diri mereka sendiri agar mereka berubah dari mereka yang tidak baik dalam tanda kutip untuk hal-hal tertentu menjadi mereka yang lebih baik. Kemudian yang terakhir tadi saya juga harus konsisten untuk melakukan komunikasi yang efektif terhadap anak-anak, seperti itu aja. Ya betul sekali Bu ya, karena sebagai kayak pepatah itu sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi
Iya. bukit. Insya Allah seperti itu ya Bu ya. Amin. Namanya juga kita kan harus berusaha, berpikir dan setelah itu kita tinggal tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah ya Bu ya. Iya, Pak Apip. Oke, Bu Mita, tadi Bu Mita sudah menyampaikan permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian harapannya apa, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan sudah disampaikan. Nah, kira-kira sekarang Bu Mita perasaannya itu bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya? Itu bagaimana perasaan Ibu Mita? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Pak Api. Terima kasih. Jadi saya tambah semangat ini menjelang tahun baru, semangat baru, komitmen baru. Pokoknya sesuatu yang luar biasa atas diskusi kita pada siang ini ya Pak Api. Jadi saya semacam ada sesuatu yang memang harus saya capai nanti, yang harus menjadi target penting saya. Insya Allah nanti tahun depan di semester genap nanti Pak Api. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Iya, Mita ya. alhamdulillah Pak Eh, Apip. sedikit lega gitu kan ya. Iya, Sudah betul. mencurahkan isi hatinya, ya unek-uneknya mungkin waktu ngajar kan ada satu hal kita bisa saling ngobrol, kita Iya. sharing ya. Mm-mm. Yang mungkin selama ini Bu Mita sendiri mungkin ada dalam isi hatinya tuh dendam ya Bu ya. Tapi karena mungkin Mm-mm. apa namanya sedikit dengan kita obrolan gini Mm-mm. terlepas beban pikiran yang ada di hati Iya, ya Bu ya. iya Pak Apip. Terima kasih ya Pak Sebenarnya Apip. mungkin Mm. sama-sama. Mungkin sebenarnya Ibu Miftah itu apa namanya butuh teman untuk curhat, kemudian Mm-mm. eh, karena semuanya itu kan yang sudah Ibu jabarkan dari rencana ya, itu kan mungkin sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya, Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Miftah harapkan untuk anak-anak semuanya nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak bisa amin, lebih baik lagi dari amin. segi perilakunya, akhlaknya, ya, Ya, lebih bisa menghormati lagi Ibu Miftah sebagai guru di kelas ya, iya, apalagi anak-anak SMK ya Bu ya. iya Pak Apip. Iya. Nah, oke, kira-kira dari pembicaraan kita tadi kesimpulan apa sih yang bisa Ibu ambil? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah yang pertama adalah saya itu harus melakukan refleksi terhadap eh, proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan, kemudian Mhm. mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi seperti pada siang ini Pak Apip, terus terang Ya, jadi saya punya semangat baru untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, memberikan sesuatu yang terbaik untuk murid-murid saya. Itu saja mungkin Pak Apip. berarti dapat kita simpulkan hari ini dari tujuan pembicaraan kita, ya Bu Mita ya, yang Ya, sudah Ibu Mita sebutkan, menghubungi saya baik melalui WA untuk bisa berbicara, berbincang-bincang, mengobrol. Di situ alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik. Bu Miftah terus berusaha dengan keyakinan kelas yang sudah Ibu Miftah terapkan di kelas, yang sudah Ibu buat dan disepakati, kemudian juga sudah bisa di situ akan merubah dari posisi kontrol dari teman bisa menjadi manajer. posisi kontrol manager ya Bu ya. Amin. Nah, kemudian yang ingin kemudian Ibu juga kan di situ apa namanya mungkin Bu Miftah juga ingin ada yang disampaikan lagi dari selain itu Bu. Kayaknya tidak ada Pak Apip. Ini sudah mau menulis rencana kedepannya seperti apa ini Pak. Oh ya ya berarti cukup itu aja ya Bu ya. Iya, cukup sampai di Oh sini ya. aja Pak Mm, mm, Apip. mm. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan obrolan kita hari ini bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Miftah. Amin. Ya, Iya. mungkin kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya mohon pamit ya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Apip. Waalaikumsalam Bu. Ada apa? Alhamdulillah nih baik. Baik
ya kabarnya. Ada apa Alhamdulillah baik ini ini? Bu. Ada apa ini? Kok tiba-tiba tadi siang WA, jadi minta telepon dulu ini Pak Apip datang ke sini. Maksud dan tujuannya ada apa ini? Maaf nih ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ya, Apakah Ibu ada waktu ini? ada. Ini lagi istirahat nih Pak Apip. Oh ya, Iya, alhamdulillah. Jadi maksud saya tadi WA Bu Miftah, saya ingin menyampaikan permasalahan saya Bu. Yang kebetulan selama ini saya menjadi seorang guru sudah 2 tahun ke belakang lah. 2 tahun ke belakang ini ya. saya di situ mengampu di kelas 7 ya Bu ya. Kelas Mengampu di 7. kelas 7. Kemudian di sekolah yang satunya ya Bu, itu saya mengampu di kelas 9 ya. 9, kelas Kurang lebih selama 5 tahun ya. iya. Nah, kemudian yang namanya kebetulan saya juga baru keangkat juga Ya. yang awalnya itu kan di situ berpindah tugas dari sekolahan yang dulu swasta sekarang di sekolah negeri ya Bu ya. Itu kan mungkin Alhamdulillah. karena berbeda kan, karena Iya, berbeda suasana iya. ya. Kemudian di situ berjalanlah kurang lebih ini baru berapa bulan saya awali di tahun yang pertama saya ngajar di sekolah tersebut. Nah, yang kemudian yang di situ juga saya diamanahkan di sekolah yang baru yaitu ngampu di kelas 7 juga, Bu. 7 Nah, juga. tapi saya itu tapi di situ saya merasa butuh di situ apa namanya antara di sekolah yang lama saya karena dulu saya mengampu di kelas 9 ini mengampu kelas 7 Hmm, ya Bu ya. ya. Saya merasa itu beda. Bedanya apa kalau anak kelas 9 kan mereka mudah beradaptasi langsung kayak gitu ya Bu. Iya. Apa yang kita sampaikan mereka itu langsung bisa lah apa yang materi saya sampaikan itu bisa. Tapi di anak kelas 7 ini masih ada anak yang di situ karena mungkin kelas 7 ya Bu. Iya. Di pelajarannya mungkin waktu SD beda dengan di anak SMP mungkin Iya, kayak. Jadi transisi. mereka itu transisi. Jadi mereka itu butuh adaptasi kayak gitu nah Bu. Iya. Jadi eh, apa namanya di situ apa dalam pembelajaran Ya. itu harus pelan-pelan kayak gitu. Apa yang kita targetkan materinya itu kalau di kelas 7 belum bisa sampai. Padahal kalau di kelas 9 kan cepet nyambungnya ya. Nyambungnya Kalau cepet. anak kelas 7 itu harus pelan-pelan Iya. kita apa namanya kasih pelajarannya. Nah, gitu sehingga di situ apa namanya masih ada kemudian dari mereka itu mungkin karena baru kelas Bawaan. 7 Bawaan mereka SD. menganggap guru atau menganggap saya sebagai guru tuh kayak kayak teman gitu nah Bu, Iya. kayak teman jadi ngobrol kayak biasa kayak gitu ya. Mm-mm. Kemudian dari apa perilakunya, dari tingkah lakunya mungkin karena bawaan dari SD itu harus apa namanya harus saya rubah yang mungkin notabene dari segi kemampuan, kemudian Mm-mm. dari kesiapan belajarnya, Siapan ya belajar. kemudian cara belajarnya itu memang berbeda jauh lah, berbeda Mm-mm. jauh dengan apa yang mereka eh, apa namanya lakukan di kelas Iya. ya. Kemudian faktor emosi juga Bu. Kalau di kelas 7 itu kan faktor emosinya memang masih Meledak masih ya. labil lah. Heeh. Heeh, di Masih anak-anak anak-anak. yang Iya. seharusnya biasanya kan kalau aktivitasnya kalau di kelas 9 kan memang dia fokus. Nah, Heeh. kalau anak-anak ini memang aktivitasnya itu lebih. Lebih. Maksudnya ya memang beraktivitasnya bagus, tapi di situ bukan hal untuk fokus belajar, tapi Belajar. hal yang lain. Iya. Ya di luar jam pelajaran mereka fokusnya gitu. Seperti mereka bermain keluar, seperti Main. masih anak main-main, kayak masih seperti anak SD gitu lah. Nah, Jadi. yang lebih parahnya lagi Mm-mm. itu ada salah satu murid saya itu yang memang dalam membaca, menulis itu susah, Bu. Iya. Padahal dari SD ya, Bu ya. Itu membaca, menulis bahkan di situ menghitung itu masih susah, masih kesusahan gitu. Mm-mm. Iya, itulah yang apa namanya masih menjadi kendala saya ngajar di kelas 7 itu, Bu ya. Ya, Mm-mm.
Jadi kelas 7. jadi ada benar-benar Mm-mm. perbedaan yang jauh ya, signifikan ya Pak Apip ya, Nah, perbedaan benar-benar Bu ya. Jauh berbeda dengan waktu ngajar di kelas 9. Kalau kelas 9. 7 ini harus ekstra kita itu Heeh, ngajarinnya lebih detail lagi lah ke anak itu. heeh. Ya, ya sedikit demi sedikit lah harus bisa mereka pahami karena kalau anak segitu tuh mungkin mungkin karena kurang adaptasinya masih belum Masih bisa masih ke bawah, uh, uh, aroma SD-nya masih ke masih ke bawah bawah itu tadi. gitu Nah, ya Pak Apip. nah Jadi kemudian permasalahan utama saya ya, yaitu Bu dari di situ dari jumlah murid yang ada di kelas saya heeh, itu masih ada beberapa persen ya Ibu. Itu ya kurang lebih sekarang ini ada 50-an persen Bu. 50-an persen itu masih belum lancar dalam membaca, membaca. dalam menulis, bahkan Padahal itu berhitung. sudah tamat Nah, SD itu Bu. ya, padahal Pak Apip. Nah, itu Hmm, kemudian jadi materi yang saya sampaikan itu lebih lambat dalam saya menargetkannya gitu, Bu. jadi Uh-uh. jadi Jadi, ya, tadi kan yang sudah Pak Apit ceritain nih ya, yang pertama tadi Pak Apit tuh baru pindah tugas, kemudian yang tadi biasanya di kelas 9 ya, sekarang turun kelas ke kelas 7, kemudian ada problem masalahnya juga anak-anak yang masa transisi dari SD ke SMP, ya, kemudian tadi ada beberapa persen anak yang memang belum bisa membaca. Nah, itu kan ya, bisa diidentifikasikan sebagai masalah yang sedang Pak Apip hadapi nih ya. Jadi ada iya, Bu. beberapa masalah. Nah, kemudian juga tadi Pak Apip mengatakan bahwa eh, kalau memang keadaannya nanti sulit membaca, itu untuk penyampaian materi ya Pak Apip, untuk penyampaian materi juga Iya, benar. agak terkendala. Nah, jadi memang ada perbedaan yang signifikan dari sekolah yang lama eh, di kelas 9, kemudian pindah sekolah yang baru itu di kelas 7. Nah, kira-kira menurut Pak Apit anak-anak ini mau diapain ke depannya, seperti apa rencananya Pak Apit untuk menghadapi anak-anak ini? Rencana ke depan Eh, seperti yang tadi kan ada berapa persen anak yang belum bisa baca tuh, padahal dia sudah 6 tahun di SD ketika masuk SMP iya, tuh. Nah, ini kan sebuah butuh tenaga ekstra nih untuk membina anak-anak seperti ini, murid-murid ini. Gimana nih Pak Pip? eh, eh, jadi setelah saya di situ mempelajari di modul 1.4 itu, Bu, Mm-mm. kan banyak sekali materi salah satunya yaitu tentang budaya positif ya, Ya, Bu. Nah, ini yang pertama yaitu akan saya terapkan yaitu keyakinan kelas keyakinan karena kelas. keyakinan kelas akan saya terapkan Mm-mm. itu akan bisa mereka tanamkan kemudian di situ bisa bisa menjadi kebiasaan baik. Salah satunya yaitu yang awalnya anak itu apa namanya nggak mau menulis, nggak mau Ya, mencatat, nggak mau baca, itu anak itu kita motivasi biar anak tersebut bisa atau lancar dalam membacanya, Bu. membacanya. Jadi seperti itu. Jadi rencana yang pertama itu adalah budaya positif dengan keyakinan kelas, kemudian yang kedua tadi memotivasi ya, Pak Pip ya, Iya, memotivasi iya. mereka supaya yang tadinya tidak lancar membaca kemudian menjadi anak yang lancar membaca agar mudah menangkap Iya. pembelajaran. Nah, motivasi yang bagaimana nih Pak Pip yang bisa Pak Pip berikan kepada anak-anak murid-muridnya Pak Pip? Eh, Salah satunya mungkin kalau sekarang ini kan kita di teknologi yang sudah canggih ya, Bu ya. Ya, Kita di situ mungkin dengan pembelajaran menggunakan media ya, Bu ya. mm-mm. Media di situ dari video atau mungkin bisa dengan kita memutarkan video itu kan anak terangsang kemudian kita suruh untuk anak itu menyimpulkan apa yang sudah mereka lihat. Anak sekarang kan biasanya kalau apa kita menyampaikan materi itu kadang anak susah Ya, sebagian itu susah menangkapnya. Tapi kalau kita tampilkan suatu video di situ untuk memotivasi mereka, itu media ya. biasanya anak itu
tergugah kayak gitu nah Bu Iya. ya. Intinya kita menggunakan media bisa video, bisa kita gunakan gambar kayak gitu ya Bu ya. Iya. Salah satunya seperti itu Bu. Jadi dari tadi salah satu rencananya ini udah tiga nih. Ada rencananya tadi yang pertama tadi ada budaya positifnya dengan keyakinan kelas, Hmm, kemudian motivasi, kemudian Pak Apip juga ya. ya kalau yang saya lihat sudah berusaha mau Mm-mm. berusaha merencanakan mendesain pembelajaran yang menyenangkan dengan menyediakan berbagai macam media ya Pak Apip ya yang berkaitan Ya, dengan ya. teknologi. Nah, kemudian tadi Mm-mm. ada lagi yang saya tangkap adalah gimana sih Pak Apip mengkondisikan anak yang transisinya tadi dari SD ke SMP itu kan katanya tadi main belajar kalau dari segi pembelajaran insya Allah nih Pak Apip sudah punya rencana yang tadi ya budaya positif kemudian Ya. motivasi media nah kemudian mengkondisikan mereka untuk bisa mengikuti itu semua seperti apa kira-kira menurut Pak Apip nih langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan seperti kita menanamkan budaya positif yaitu keyakinan kelas itu tadi Bu. Ya. Kita selalu ingatkan, kita tanamkan di dalam hati mereka, Mm-mm. selalu diingatkan agar mereka itu terbiasa dengan apa yang sudah diyakini dalam kelas tersebut. Karena anak kalau sudah eh, tertanam dalam dirinya budaya positif, salah satunya yaitu mungkin disiplin dalam belajarnya, dalam di situ dalam masuk kelasnya. Insya Allah itu anak itu akan bisa lebih baik lagi. Salah satunya tadi kan Motivasi ya Pak Apip. perilaku mereka. Ya, itu dari susah dalam belum lancar dalam membacanya, belum lancar dalam menuliskan, bahkan ada yang belum bisa menghitung tadi nah Bu. Itu memang suatu yang mungkin kendala yang selama ini saya dapatkan di sekolahan, tapi enggak semuanya, hanya beberapa persen saja. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang kedua tadi kan kita memotivasi anak, Mm-mm. karena dengan kita memotivasi anak kita, salah satunya yaitu mengingatkan, oh ya, nah ini budaya positif kita, apa keyakinan kelas kita itu apa nak? Biar anak itu, oh iya Pak ini ternyata. Jadi anak itu jadi langsung ingat apa yang sudah kita terapkan dari budaya keyakinan kelas tadi nah Bu. Iya, jadi Kemudian heeh, kemudian medianya iya. ya, media yang kita gunakan ya dengan berbagai media biar anak itu bisa lebih aktif ya, Mhm. tidak hanya itu dalam apa namanya bermain, tapi juga dalam pelajaran. Dengan kita menggunakan berbagai media, nah insya Allah anak itu bisa belajar dengan baik. Intinya tidak bosen lah anak itu Bu, Iya, seperti itu. dengan Jadi ada variasi dalam kita mengajar lah, iya, berarti gitu Bu. Pak Apip tuh sudah berusaha menciptakan apa namanya pembelajaran yang menyenangkan ya Pak Apip ya untuk murid-muridnya dengan harapan bahwa Pak Apip nanti bisa apa merubah dari anak-anak yang tadinya kurang fokus menjadi anak-anak yang berfokus pada proses pembelajaran. Kemudian tadi kata Pak Apip juga ada anak-anak yang memang belum bisa apa berhitung, kemudian nanti ditampilkan media pembelajaran sehingga mereka mendapatkan apa pemahaman yang mudah jika diberikan media pembelajaran seperti itu Pak Habib ya. Nah, jadi Iya benar Bu. tadi kan itu ada tiga tuh tadi rencananya, kemudian sudah dijabarkan Pak Apip juga, kemudian langkah-langkahnya juga sudah dijabarkan Pak Apip. Ada nggak sih Pak Apip maksudnya komitmen ke depannya untuk Pak Apip melakukan hal itu supaya tercapai? Komitmen saya nih pengen seperti ini loh Bu. Terus nanti komitmennya agar tiga Pak Apip jabarkan tadi itu bisa tercapai dengan maksimal seperti apa? Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin ya Bu. Mm-mm. Salah satunya dari keyakinan kelas itu akan terus saya sampaikan di kelas. Kemudian mungkin kalau ada keyakinan kelas yang mungkin kurang efektif, itu nanti kita rubah secara bersama-sama di kelas ya. Mm-mm. Itu kemudian untuk media itu insya Allah saya akan selalu mengupdate dari berbagai media karena sekarang ini kan sudah
banyak sekali media pembelajaran ya, yang Iya. di situ kan untuk menyenangkan anak, biar anak itu bisa fokus apa yang sesuai yang mereka inginkan atau sesuai kodrat mereka lah Bu, seperti itu. Mm-mm. Apalagi zaman sekarang kan kecanggihan teknologi ya Pak Afif ya. Nah, benar sekali Bu, benar sekali itu. Jadi Pak Afif Kita harus pintar-pintar dalam apa penggunaan teknologi lah intinya kalau sekarang ini hmm, seperti itu. iya, jadi tadi kan sudah bicara tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian Pak Afif juga sudah menyusun rencana, dan yang terakhir itu sudah ada apa tanggung jawab komitmen yang akan Pak Afif jalani. Mm-mm. Nah, menurut Pak Afif sekarang eh, mimpi Pak Afif ke depan itu bisa nggak apa istilahnya yang tadinya sekolah yang lama ada perbedaan ke sekolah yang baru. Nah, kemudian dengan rencana, dengan mimpi, terus komitmen Pak Afif yang baru ini kira-kira menurut Pak Afif nih akan Mm-mm. berhasilkah seperti itu? Dan butuh berapa lama untuk mewujudkan itu semua waktunya? Untuk mewujudkan mimpi saya itu mungkin ya waktu yang cukup lama Bu, karena eh, kan sebagai apa namanya pendidik di situ kan mungkin ada tahapan ya, tahapan untuk berusaha semaksimal mungkin Mm-mm. agar semuanya itu apa yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak itu yang awalnya tingkah lakunya kurang baik, mungkin kepada gurunya, terutama kepada guru-gurunya atau bahkan ke wali kelasnya, itu bisa berubah. Yang awalnya di situ mungkin mereka aktifnya di situ dalam bermain Mm-mm. karena mungkin bawaan sebelum di SD. kelas 7 atau SMP itu mereka bisa merubah aktivitas mereka itu dengan aktivitas yang memang berfokus pada pembelajaran. Jadi impian saya itu anak-anak itu bisa belajar dengan fokus, mengikuti pelajaran dengan baik, di pelajaran apa saja, Ya. baik di situ di pelajaran dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya, itu mereka bisa fokus. Dan mereka yang sebelumnya masih susah dalam membaca, Mm. menulis, bahkan menghitung, itu mereka itu ada perubahan lah Bu, ada perubahan yang signifikan ke depannya itu. Jadi anak itu memang bisa berubah dari awalnya yang belum lancar membaca, Baca, bisa lancar baca. membaca, yang awalnya belum lancar dalam nulis, tulisannya masih acak-acakan ya gitu ya Bu. Bisa rapi kan kalau kalau tulisan acak-acakan kan kita kan susah dalam Ya, apa namanya bacanya. mulai dalam membacanya. Jadi bisa bagus lah karena apalagi ini sudah tingkat di SMP SMP. di jenjang menengah pertama ya. Mm-mm. Jadi saya tekankan di situ biar mimpi saya di situ ya bisa belajar apa dia bisa membaca dengan lancar, nulis dengan lancar dan menghitung dengan baik. Jadi Baik. seperti itu Bu, impian saya. Dan satu lagi Bu, Apa nah tuh? yaitu Dari apa? diri Pak Apip gimana nih? Nah, punya itu bisa dirubah, bisa yang awalnya kurang bagus bisa menjadi lebih bagus lagi. Jadi kalau signifikan, kalau grafiknya itu naik Bu, Iya, angka naik berapa jadi tuh? bagus gitu. Tadi Ah, ah. tadi di angka berapa naiknya jadi angka berapa Pak Apip? Dari rentang Kalau 1 sampai 10. awalnya itu di angka 6, kalau bisa ya antara angka 8 sampai nggak mulu-mulu lah Bu, 8 antara 8 sampai 9 lah 9, 8 ya, setengah. gitu. Kira-kira segitulah Bu ya. Heeh. Mm-mm. Jadi itu kan sudah termasuk sebuah hope ya, harapan, kemudian juga Pak Apip tadi juga berkomitmen. Itu kan untuk muridnya, untuk muridnya. Nah, Mm-mm. yang pengen saya dengar itu dari dirinya Pak Apip tuh kira-kira apa sih komitmennya supaya belum terdengar nih loh Pak Apip komitmen dari diri Pak Apip Mm-mm. untuk memperbaiki itu semua. Tadi kan memang ada 3 cara tuh. Nah, dari 3 itu Mm-mm. komitmen ke depannya eksekusinya seperti apa? Dalam artian apa Pak Apip harus seperti ini atau seperti A, Z dan sebagainya. Seperti apa Pak Apip? Komitmen kalau dari diri saya Mm-mm. yaitu saya ingin
di situ belajar terus Bu, terutama menggali ilmu-ilmu yang dapat diterapkan ke anak. Salah satunya karena saya mengikuti di pendidikan guru penggerak, di situ ya salah satunya kemarin kan ada di situ materi yaitu seperti segitiga restitusi, kemudian ada lagi yang tadi sudah saya sebutkan ada daya positif ya. Nah, itu materi yang apa saya dapatkan, kemudian saya juga ingin di situ untuk menambah juga seperti mengikuti workshop tentang pendidikan, cara mengajar yang baik ya. Di situ mudah-mudahan bisa diterapkan ke anak itu dengan baik Bu. Apa yang sudah saya dapatkan dari saya mengikuti mungkin workshop atau pelatihan itu bisa tersampaikan ke anak. Jadi dalam pembelajaran juga bisa enak. Kemudian saya juga menyampaikan ke anak itu yang tadi awalnya materinya susah ditangkap, di situ materi apa yang sudah saya sampaikan itu bisa mereka tangkap lebih cepat kayak gitu ya Bu. Kan tadi responnya kan agak lambat kayak gitu Bu ya. Nah, jadi biar responnya itu lebih cepat ya, insya Allah akan saya gali terus Bu. Saya berusaha untuk memperbaiki mungkin strategi atau metode saya mengajar, intinya seperti itu. Iya. Artinya dari diri Pak Apip sendiri itu sudah ada keinginan untuk mengupgrade ya, untuk selalu ikut melakukan pengembangan diri, terutama yang berkaitan dengan hal pembelajaran. Tadi Pak Apip sebutkan sendiri seperti mengikuti workshop yang berkaitan dengan strategi dan metode pembelajaran. Juga tadi ada juga Pak Apip katakan sebelumnya tadi mengikuti apa semacam pengembangan media seperti apa pembelajaran yang berbasis IT. Nah, jadi dari pembicaraan kita pada siang ini nih Pak Apip ya, dari awalnya Ya, yang tadi Pak Apip mengalami kerisauan dari sekolah yang lama terus pindah sekolah yang baru, kemudian dari yang tadinya ngajarnya di kelas 9 dengan murid yang sudah mulai kategori remaja akhir lah Pak Apip ya, kan SMP. iya benar Bu. Kemudian di sekolah yang baru Pak Apip turun menjadi ngajarnya di kelas 7. Nah, kelas 7 ini adalah masa transisi anak dari SD ke SMP. Nah, jadi sehingga Pak Apip memerlukan sebuah strategi yang memang harus segera dieksekusi dikarenakan nanti tadinya ada beberapa masalah yang sudah Pak Apip ceritakan. Nah, solusi yang Pak Apip berikan atas masalah yang sudah dihadapi itu tadi seperti adanya budaya positif, jadi mereka harus ingat kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian Pak Apip juga memberikan motivasi kepada anak-anak yang tadinya anak-anak tidak bisa membaca, mungkin kurang pemahamannya dalam berhitung juga. Kemudian Pak Apip sudah bermimpi nih untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Kemudian juga pembelajarannya itu nanti disediakan dengan berbagai macam media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu ya Pak Apip ya. Kemudian kemudian juga harapan Pak Apip tadi murid-muridnya bisa berubah secara signifikan tadi ya, dari rentang 6 menjadi 8 sampai 9. Artinya kan itu membutuhkan sebuah proses ya Pak Apip. Nah, proses itu kan tidak dalam kurun waktu yang cepat Pak Apip ya. Pasti kan kalau namanya cepat itu kan revolusi ya Pak Apip ya, jadi langsung blek selesai ya. Nah, tapi jadi artinya Pak Apip ini sudah tahu nih hal-hal yang harus Pak Apip lakukan ke depannya seperti apa prosesnya, tahapannya. Nah, kemudian yang sangat saya apresiasi sekali itu Pak Apip juga mau berkomitmen kepada diri sendiri untuk selalu melakukan pengembangan diri. Tadi contohnya dengan mengikuti workshop yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya iya, pengembangan media aja. Jadi di sini Pak Apip gimana nih perasaannya setelah kita cerita-cerita sore ini? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bu Miftah itu perasaan itu saya lega, kemudian pikiran yang awalnya itu ada rasa yang mungkin sama anak ini dendam atau gimana itu bisa enak gitu Bu, bisa terlampiaskan dengan kita mengobrol ini. Jadi
yang awalnya itu nggak bisa saya sampaikan ke orang lain karena Bu Miftah ada waktu untuk di situ berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah yang di situ pikiran saya mau sampaikan nggak tersampai itu bisa tersampai. Jadi unek-unek saya yang lama itu bisa tersampaikan, Bu. Jadi intinya ya senang, Bu, bisa berbincang dengan Bu Miftah. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mas namanya sudah bisa situ menanggapi apa permasalahan saya di kelas. Ya, di situ intinya lega lah. Jadi seperti itu, Bu. Ada sesuatu yang baru nih Pak Apip ya, khas dari pembicaraan kita sore ini. Apa namanya, misalnya semangat baru, adakah Ya, muncul? Ada. Jadi, alhamdulillah tuh dengan kita ada perbincangan ini, alhamdulillah ada semangat baru, Bu. Membimbing anak di situ bisa agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan grafiknya itu kalau bisa itu naik, Bu. Jangan sampai grafiknya itu turun. turun. Ya. Baik di nilai dan akhlak ya, Bu. Akhlak perilaku itu juga mengikuti tidak hanya dengan di nilai akademiknya Iya, ya, Bu, betul. tapi Iya, dengan akhlaknya juga. harus. Kemudian dari posisi kontrol saya tadi kan di awal sebagai teman, kalau bisa nanti saya ubah bisa menjadi seorang manajer seperti itu, Bu. Iya. Artinya kan Pak Apip nih sudah dapat gambaran ke depannya mau berubah seperti apa. Harapannya juga semoga ke depannya menjadi kenyataan ya Pak Apip ya. Tetap Iya, semangat. benar-benar, Bu. Terus kemudian jangan sampai apa istilahnya ada semacam apa semangat yang kendor untuk terus Nah, melakukan sebuah perubahan ke depan itu memang butuh perjuangan Pak Apip. Jadi Pak Apip tadi sudah iya, Bu. berkomitmen, kemudian juga rencananya juga sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana caranya Pak Apip melakukan itu di lapangan. Kalau harapan saya adalah semoga Pak Apip bisa melakukan itu semua berhasil Pak Apip. Amin, Benar kata Pak amin. Apip tadi, jadi akademik itu mengikuti. Jadi anak zaman sekarang yang harus kita tanamkan itu adalah akhlaknya dulu ya Pak Apip ya. Akhlak, kemudian Benar-benar, Bu. akademiknya. Jadi mereka juga mempunyai sopan santun kepada guru maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi Pak Apip sudah Iya. mengalami kelegaan, kemudian juga sudah berkomitmen kepada diri sendiri. Nah, ada lagi kah yang mau disampaikan oleh Pak Apip? Insya Allah sudah cukup, Bu. Itu aja. Sudah cukup ya Pak Apip ya. Tetap semangat ya Pak Apip ya. Semoga nanti mimpi Siap, rencananya siap, dapat Bu. terlaksana dengan lancar. Tetap semangat, maju Amin. terus. Semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik, menjadi hal yang baik di Ya, lapangan Bu. nantinya. Mungkin itu saja ya Pak Apip. Kalau sudah tidak ada lagi, Ya, Bu. semangat, jangan Siap. cepat menyerah. Saya akhiri ya Pak Apip ya. Ya, bisa, Bu. Pamit diri Ya, Bu. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.